Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala ruhi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri azamati tatik fi kulli waqtin wahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi washabihi man ilai mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha binatil ridha ilahi ta'ala wa syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu jami'a bai'uhan minal anbiya wal mursalin jami'a likulli nasaba qaraba wa tabin wa majma'in jamil malaikatil muqarrabin radhiyallahu anhum salatu wasallam majma'in jami' madal arbaatil mujtahidin wal qurra'ul fadfasin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadatul mukallidin jamil huquqal muhaddin jami' ulil ajma'in jami' muallif hadzal kitab Ibnu Hajar al-Asqalani jami' usuli wa furi azwaji wa durati wa talamidati wa silsilati tariqati masanati min hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il awliya wal ulama al-madhkur asma'um fi hadzal kitab la hadrati jami' walidaina jami' abaina wa ummatina wa masyaihina wa azwajina wa duryatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa ashabina wa qarabatina wa ikhwan fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha lahya min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum warfa' darajatihim fil jannah wa yudu alaina wa yanfa'una min barakati masrin manwarin mawlumin fatim karamati fid dunya wal akhirah bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang kita baca kitab Bulughul Maram, Babut Tarhib min Masawil Akhlaq, bab yang menerangkan tentang intimidasi, ancaman dari mempunyai budi pekerti yang jelek. Hadis yang dibaca hadis yang ke-21. Wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong doro iku lamun bahayani sapa man musliman ing wong Islam liya doro maka bahayani hu ing man Allah sapa Allah. Wa man utai sapane wong syaqqa iku lamun ngrekosoaken sapa man musliman ing wong Islam liya syaqqa maka ngrekosoaken Allah sinten Allah alaihi ngatasi man. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pernah menyakiti orang lain yang orang lain itu agamanya sesama Islamnya, maka Allah akan memudarati dia juga. Barang siapa yang pernah menyengsarakan orang Islam lain, maka Allah akan menyengsarakan hidupnya. Jadi kesimpulannya, kita yang sering membahagiakan hati orang lain, maka hidup kita akan dibikin bahagia oleh Allah. Tapi sebaliknya, kita yang sering menyusahkan hati orang lain, maka kehidupan kita akan disusahkan oleh Allah. Itu balasannya. Kemudian diistilahkan menurut umumnya kita diistilahkan dengan hukum karma. Itu hukum karma berjalan. Apakah ada hukum karma dasarnya? Dasarnya barusan ini. Man darra musliman darrallahu wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Siapa yang pernah membahayakan orang lain, maka dia akan diberi bahaya oleh Allah. Siapa yang pernah menyusahkan hati orang lain, maka dia hidupnya akan disusahkan oleh Allah. Makanya kita dari hadis ini
disimpulkan kita diajari oleh Rasulullah SAW agar menjadi sosok manusia yang dicintai oleh orang lain. Ketika orang lain cinta kepada kita, maka kehadiran kita akan disegani, omongan kita akan dihormati, kepribadian kita akan dimuliakan. Tapi ketika kita tiada dari sisi mereka, kita tidak hadir di sisi mereka, kehadiran kita akan dirindukan kembali. Mereka rindu ngumpul, ngobrol, nongkrong dengan kita, rindu tertawanya kita, rindu nasihat kita. Coba sampean sebaliknya, sosok kita dibenci oleh orang lain. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah dibenci, apapun yang kita lakukan meskipun hal yang baik akan dinilai jelek. Bahkan ketika mereka yang membenci kita itu mendengar berita kematian kita, mereka akan sumringah bahagia. Alhamdulillah, orang itu sudah tompas. Nah, itu tanda-tandanya. Kalau kita, kehadiran kita selalu membahagiakan oleh orang lain, maka hidup kita akan diberi mudah oleh Allah. Kita sering mempersulit orang lain, maka hidup kita akan sulit. Kita sering memberikan kelonggaran, kemudahan kepada orang lain, hidup kita akan diberi kemudahan oleh Allah. Sampai sering nolong orang, ketika kita punya masalah pasti ditolong oleh Allah. Kesimpulannya gitu. Sebaliknya, Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'tuhuni Allah ya begodu iku bendu sinten Allah al-fahisha ing wong kang ala al-badhi'a tur kang ala omongane. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu wa lahu min hadis Ibnu Mas'udin rafa'ahu. Laisa ora ana al-mukminu sapa wong iman sempurna bita'ani iku wong kang ahli nyacat, walal la'ani tur iku wong kang ahli ngelaknat ngutuk, walal fahisi tur iku wong kang ahli ala, walal badhi'i tur iku wong kang ahli ala omongane. Wasanau wa sahaul hakim wa rajjahu Daraqutni waqfahu. Hadis ini menerangkan sesungguhnya Allah amatlah benci kepada orang yang jelek perbuatannya dan juga jelek omongannya. Dia hidup sering menyakiti orang lain dengan fisiknya, dia hidup sering menyakiti orang lain dengan mulutnya, sehingga hati orang lain tersinggung, tersakiti. Jadi orang nyakiti orang lain itu kadang kita sakiti pakai fisik, kadang kita sakiti pakai mulut kita. Makanya orang Islam sejati itu orang yang tidak ahli menyacat, mencaci, memaki, dan tidak ahli ngutuk, melaknat. Kamu saya kutuk jadi udang, kamu saya kutuk jadi kedang, jadi monyet. Sering al-fahish orang yang sering menyakiti secara fisik. Kalau al-badi orang yang sering menyakiti secara mulut. Al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam sejati adalah ketika mulutnya, tangannya, ketika orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Orang dikatakan orang Islam sejati ketika orang lain sesama Islamnya tidak pernah tersakiti oleh min lisani wa yadi, oleh lidahnya dan oleh tangannya. Itu baru dikatakan orang Islam. Tapi kalau orang yang di pinggir kita sesama Islamnya sering tersakiti oleh mulut kita, oleh lidah kita, sering tersakiti oleh fisik kita, oleh tangan kita, berarti bukan orang Islam sejati. Karena dia hidup sering menyengsarakan umat. Kenapa Nabi Muhammad SAW mendahulukan lesan dulu daripada tangan? Karena kalau tangan ini bisa menyakiti orang lain ketika kita dekat, bisa kita jotos. Tapi kenapa Nabi mendahulukan kata-kata lesan daripada menyakiti pakai mulut, daripada menyakiti pakai fisik, pakai tangan? Karena kalau mulut, meskipun orangnya di Jakarta, orangnya di Kalimantan, bisa tersakiti lewat telepon, bentak-bentak kan bisa. Nah, tapi kalau tangan butuh orangnya jarak dekat,
baru tersakiti. Yang jarak jauh cuma tangan yang buat nyihir, nyantet, baru jarak jauh bisa. Itu pun minta bantuan bangsa jin kan ya. Jadi orang dikatakan orang Islam sejati ketika orang lain sesama Islamnya selamat dari mulutnya dan selamat dari tangannya, selamat dari tersakiti oleh mulut dan tangannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, akhrajahu al-Bukhari. La tasubbu ojo misui sira kabeh al amwata ing pira-pira wong kang wis mati, fa innahum krana satune amwat qad afdau iku teman-teman wis nekani sapa amwat ilama ing atasi perkara qaddamu kang wis ngelakoni sapa amwat. Ketika ada orang mati, yang mana orang mati itu di masa hidupnya terkenal jelek, terkenal buruk, terkenal ahli fujur, ahli maksiat, ahli nyakiti orang lain. Ketika dia sudah mati, urusan dengan kita sudah selesai, sudah kelar. Jangan dibahas lagi, jangan diomongi kejelekannya, karena dia sudah menghadap kepada apa yang sudah dia lakukan di masa hidupnya. Allah yang balas, bukan, tidak perlu kita umbar, sudah terumbar dengan sendirinya. Itu kesimpulannya. Jadi dari hadis ini kita tetap wajib husnudon kepada orang yang sudah mati. Yang kedua, kalau memang yang mati ini pernah bersalah kepada kita, usahakan kita memaafkan kesalahannya. Ketika kita legowo, hatinya longgar, rela memaafkan kesalahan orang yang sudah mati itu, maka dosa-dosa kita sendiri kepada Allah juga dimaafkan. Dosa-dosa kita kepada makhluk Allah dijamin oleh Allah. Ketika kita mati, orang itu ikhlas sendiri, ridho sendiri, yang pernah kita hakul adami, yang pernah kita sakiti. Makanya dalam doanya Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Juzuli As-Sarif Al-Hasani itu doanya gini diantara, Allahumma ghfir, Allahumma makana minka faghfirhu wa makana min ghairika fatahammalhu anni. Ya Allah, dosa-dosaku kepadamu ampuni ya Allah, dosa-dosaku kepada makhlukmu jaminkan ya Allah, tanggungkan ya Allah, biar makhluk yang pernah tersakiti olehku ikhlas dan ridho, tidak menuntut balas kelak di akhirat. Itu doanya Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Juzuli. Allahumma makana minka faghfirhu wa makana min ghairika fatahammalhu anni. Dosaku yang kepadamu, yang hakullah sifatnya ampuni ya. Dosaku yang sifatnya hakul adami kepada orang sesama Islamnya, sesama manusianya, tanggungkan ya Allah, jaminkan ya Allah, biar orangnya ridho, karena yang mengatur hatinya orang itu tetap Engkau. Ketika orangnya ridho, berarti tidak dituntut di akhirat. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun muttafaqun alaih. La yadkhulu ora bisa mlebu al jannata ing swarga qattatun sapa wong kang tukang adu-adu. Orang yang suka adu domba, sering ngedu-ngedu, sering menjelekkan sesama sehingga orang yang dijelekkan dibenci oleh orang yang merasa dirinya tersakiti. Yang satunya juga diomongi biar benci kepada yang A, yang B diomongi biar benci kepada yang A, yang A diomongi biar benci kepada B. Ini namanya adu domba. Orang yang adu domba itu sebagaimana di Sawi kemarin, hadis riwayat sahabat Mu'ad bin Jabal, yang menjadi faktor penyebab mularnya atau nangisnya Rasulullah SAW. Besok diantara orang Islam itu ada yang ketika bangkit dari alam kubur jelma sebagai babi, yaitu orang yang sering qattat, orang yang sering namam, adu domba. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Man utawi sapane wong kafa iku lamun nyegah sapa man ghadabahu ing murang-muringi man, kafa maka nyegah Allah sapa Allah anhu saking man adzabahu ing siksaane Allah. Akhrajahu Tabrani fil Awsat walau syahidun min hadits Ibni Umar inda Ibni Abid Dunya. Man kaffa ghadabahu, barang siapa yang bisa menahan emosinya, mau emosi tidak jadi langsung wudu, mau marah urung, mau marah tidak jadi.
orang yang bisa menahan amarahnya, maka Allah tahan siksanya dari dia. Orang yang bisa menahan emosi, maka Allah tahan siksaannya dari orang itu. Makanya di antara ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana di surat Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Terburu-burulah kalian untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah dan mendapatkan surga yang seluas ukuran langit dan bumi. Yang surga itu diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berinfak, bersedekah di saat dia suka maupun duka, di saat bahagia maupun susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan emosinya. Setiap dia terjerumus dalam emosi, dalam amarah, dia langsung wudu untuk takfirul khotoya, melebur dosa-dosanya, melebur kesalahannya. Semua orang yang penyabar berarti malaikat yang datang. Semua orang yang amarah, emosi, berarti setan yang datang. Jadi tidak ada amarah itu dorongan dari malaikat, tidak ada. Pasti dorongan dari hawa nafsu yang digiring oleh setan. Orang yang bisa menahan emosinya berarti dia siap diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wal afina aninas, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Siksaan Allah ditahan dari dia, tidak jadi disiksa gara-gara sering nahan emosi. Saya punya guru, setiap mau marah ke murid ya wudu, setiap marah wudu, setiap marah wudu, mau nyubit, mau mukul muridnya itu wudu tuh. Kalau ketika mukul hatinya sedang emosi, tidak diteruskan, wudu lagi sampai 4 kali, kemudian beliau mukul. Muridnya yang dipukul sininya, murid yang dipukul ternyata terpelanting jauh, langsung mencelat. Lalu mukulnya kalau dalam keadaan emosi tidak diteruskan. Wa Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, yang terakhir ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu hadisaini wa fi isnadi dha'fun. La yadkhulu, hadis riwayat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, la yadkhulu, tidak bisa masuk al-jannata, terhadap surga, khabbun, orang yang sukanya nipu, orang yang mulutnya sering bohong, nipu orang, ngerjain orang. Wala bakhilun, dan orang yang pelit, dari saking pelitnya sampai lupa zakat, rezekinya tidak barokah. Wala sayyi'ul malakah, orang yang jelek budi pekertinya. Orang yang sayyi'ul malakah itu seperti apa? Alladzi yusi'u ila ma yamlikuhu min abidin wa bahaimi, orang yang berbuat jelek kepada harta benda, kekayaan yang dia miliki, baik berupa budak ataupun binatang. Bitarki ma yajibu alaihi min hakim, dengan meninggalkan hak-hak hewannya, pembantunya, budaknya yang wajib oleh pemiliknya dipenuhi. Wa mujawazatil haddi fi uqubatim, dan melampaui batas di dalam menyiksanya. Jadi punya hewan ternak, sampean punya ikan di akuarium, sampean punya ternak ayam, ternak bebek, semua ternak itu wajib dimakani. Ketika kita tidak memakaninya, kita dosa. Dan semua binatang piaraan kita itu tidak boleh disiksa secara melampaui batas, dipukuli kayak mukuli manusia. Jangan binatang yang abid, sifatnya budak atau pembantu, itu tidak boleh disiksa. Orang yang kerjanya seperti itu, bos-bos yang biasa menyiksa pembantunya, yang biasa menyiksa hewan piaraannya, itu termasuk orang yang sayyi'ul malakah, orang yang jelek bakatnya, orang yang jelek wataknya. Orang yang seperti itulah yang tidak bisa mencium bau surga. Kalau ada juragan nyiksa karyawannya, ada bos nyiksa pembantunya, la yadkhulul jannah
khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Sayyi'ul malakah ini digambarkan adalah orang yang mempunyai kepemilikan, entah itu punya budak yaitu manusia, punya hewan piaraan, lalu tidak dikasih makan dan disiksa, itu tidak bisa mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang sudah kita baca tadi. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jainabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari doa. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.